Halo semuanya, terima kasih sudah klik video yang kedua di mata kuliah LDK dengan saya, Ibu Tusiana. Baik, ada dua hal yang hendak saya jelaskan pada video ini. Yang pertama adalah beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, dan yang kedua adalah terkait dengan UTS atau project yang kemarin sampai juga ditanyakan di WA Group. Baik, saya di poin yang pertama dulu ya, frequently asked questions atau pertanyaan yang sering ditanyakan. Yang pertama, apakah yang tidak passing grade bisa melanjutkan kuis selanjutnya? Jawabannya adalah tidak. Jadi, pada kuis pertama, saya memberikan passing grade 70. Kemudian saya berikan kalian 5 attempts. Saya agak terlupa ini berapa attempts. Ya, katakanlah 5 attempts. Ternyata nilai kalian 50, 50, 60, 50, 50. Jadi tidak passing grade ya. Apakah bisa mengerjakan kuis 2? Jawabannya tidak. Pun terjadi pada kuis-kuis selanjutnya. Jadi misalkan kuis 2 passing grade-nya adalah 70. Kalau kalian tidak sampai 70, padahal attempt sudah habis, maka kalian tidak bisa mengerjakan kuis 3. Ingat ini seperti sebuah games. Jadi level 1 belum bisa, maka tidak bisa mengerjakan level 2 dan seterusnya. Bagaimana dengan ketika tidak passing grade? Apakah kalian sudah putus asa dan tidak bisa mengerjakan kuis lagi, maka yang akan saya lakukan adalah resetting. Resetting yang pertama adalah terkait dengan waktu. Akan saya beri kalian waktu kapan bisa mengerjakan lagi kuis yang belum passing grade. Untuk waktu ini saya hanya akan melakukan riset pada minggu keempat, minggu ke-8, dan minggu ke-12. 3 kali itu saya akan resetting. Jadi akan saya tambah attempt-nya, jadi saya akan berikan sekitar 4 atau 5 attempt lagi. Setelah itu waktunya juga saya berikan tambahan, namun saya hanya resetting pada minggu keempat, 8, dan 12. Misalkan kalian kuis 1 tidak passing grade, terus kalian bingung, ini bagaimana mengerjakan kuis 2 dan seterusnya. Maka tunggulah saya membuka pada minggu keempat. Minggu keempat itu kapan? Kalau sekarang adalah minggu pertama, maka minggu keempat adalah pertengahan September. Jadi sabarlah, tunggulah sampai saya membukakan setting. Tapi tetap saja kalian harus memberikan update ke saya berapa mahasiswa yang belum bisa mengerjakan di tiap kuisnya. Dan saya hanya membuka pada minggu keempat, 8, dan 12. Mohon kalian benar-benar melakukan yang terbaik ketika saya resetting. Dan yang ketiga adalah saya melakukan resetting passing grade. Kalau awalnya saya passing grade-nya adalah 70, maka saya akan turunkan passing grade untuk agar kalian bisa melakukan kuis lagi. Gitu. Jadi, insya Allah kalian akan bisa mengerjakan kuis asal kalian benar-benar memperhatikan waktu di Elena. Kemudian memperhatikan berapa kali kalian bisa mengerjakan kuis. Namun jika sudah melakukan itu dan tidak passing grade, maka nilai kalian tentu akan lebih rendah dibandingkan yang di filter pertama kalian sudah passing grade. Pertanyaan yang ketiga, di mana bisa menghubungi Ibu Ana kalau misalkan ada masalah dan seterusnya? Apa boleh japri? Jawabannya adalah tidak. Jadi silahkan semua komunikasi, interaksi hanya ada di WA Group. Khusus atau kecuali pada hal-hal yang sangat personal, sesuatu yang ada hal yang kalau teman-teman kalian mengetahui malah menjadi masalah, maka boleh melakukan japri. Tapi sepanjang itu terkait Bu Ana ini Elenanya error, atau Bu Ana saya kok tidak bisa klik kuis 5 padahal saya passing grade. Nah, itu lakukanlah di WA Group. Yang keempat, bagaimana jika terdapat anggota grup tidak aktif? Nanti saya akan membuat grup sekitar 10-11 mahasiswa. Jika tidak aktif, maka boleh hubungi saya.
Jika takut membuat gaduh di WA Group boleh japri. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang ketiga tadi. Itu ya, 4 pertanyaan yang mungkin kalian butuh jawabannya terkait di mata kuliah ini. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silahkan hubungi saya di WA Group. Selanjutnya, saya ini akan jelaskan poin yang kedua terkait dengan UTS MK Literasi Digital dan Kemanusiaan. Saya ingatkan lagi bahwa untuk UTS ini juga berhubungan dengan proyek. Jadi proyek sebesar 15, ini ya, maaf, proyek sebesar 35 dan UTS sebesar 10. Jadi yang sekarang saya jelaskan ini bobotnya 45. Sangat banyak ya, jadi mohon untuk diperhatikan. Di sini saya sudah menuliskan apa ketentuannya untuk UTS. Jadi sudah saya buatkan grup, setiap grup membuat WordPress blog pada about, jadi ini adalah laman-lamannya ya. Ini adalah saya sudah memberikan di sini contoh about, contoh kontak, dan contoh konten-kontennya di sini. Kalian nanti bisa klik. Nanti saya perlihatkan. Nah, ini adalah contoh about ya. Ini ada foto, ada paragraf. Kalian boleh menulis dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Tapi kalau menulis dalam bahasa Inggris tentu lebih spesifik karena kalian sudah up to date ya. Jadi seperti ini. About ini apa isinya? Isinya adalah semua anggota di dalam blog harus ada di about. Yang kedua adalah kontak. Ada 2 admin. Kalau di sini baru 1 admin ya, tapi yang itu adalah 2 admin. Nanti saya jelaskan. Kemudian di home ini adalah uh, postingan. Oke, biar di sini tapi harus ada, jadi home dan blog ini saling berkaitan ya. Coba saya buka di blog. Ini blog ada tips-tipsnya, ada kontennya. Konten ini ada videonya dan seterusnya. Oke, jadi kalian membuat blog ada 4 laman, home, blog, about, contact ya. Saya lanjut ke sini. Saya share lagi, takut kalian tidak bisa melihatnya. Nah, ini jadi ada about, contact, home, dan blog. Silahkan boleh menambah fitur atau halaman lain. Ini tagihan untuk setiap grup. Ada 2 mahasiswa menjadi admin atau bisa nanti ditaruh di kontak. Untuk admin ini tidak menjadi konten kreatornya. Konten kreatornya adalah selain admin. Jadi admin itu tugasnya adalah membuat blog dan mengelola, melakukan postingan, memberikan desain grafis, memberikan hasil dari desain dan seterusnya. Nah, ini tagihannya per grup 5 video minimal 4 per menit dan terdapat editing. Meskipun editingnya minimal tidak masalah. Jadi bukan raw video. Raw video itu seperti apa Bu Ana? Seperti yang sedang Bu Ana kerjakan ini. Jadi Bu Ana hanya recording kemudian langsung upload di YouTube tanpa ada editing. Nah, harus ada editing meskipun sedikit. Mungkin di bagian introduction-nya atau closing-nya atau di bagian utamanya ya atau intinya. Satu cerita fiksi terdiri dari 4 seri yang diposting dalam 4 postingan. Kemudian 4 pengalaman belajar tentang 1-2 topik materi yang Anda pelajari saat bersekolah dan pemanfaatannya yang masih Anda rasakan. Jadi boleh saat bersekolah, saat universitas juga boleh. Minimal, ini ada tulisannya minimal 10 paragraf per pengalaman. Katakanlah di grup kalian ada 10 mahasiswa.
berarti 2 sudah menjadi admin, artinya ada 8 mahasiswa yang bertugas mengerjakan ini semua. Misalkan untuk satu cerita berseri terdiri dari 4 seri yang diposting dalam 4 postingan. Jadi bukan satu postingan langsung 4 seri ya, tapi 4 postingan. Itu mungkin 1 orang. Jadi kalian tinggal 7. Kemudian yang 4 pengalaman belajar ini bisa 2 orang atau bisa 4 orang juga ya. Tapi untuk video ini silahkan. Jadi silahkan kalian, menurut kalian untuk 5 video itu harapannya satu mahasiswa hanya mengerjakan 1 video. Jadi mungkin yang 5 video kalau menurut kalian ini adalah berat, jadi boleh 5 dan 2 sudah 7, berarti yang 1 ini 1 mahasiswa, yang 4 pengalaman ini 2 mahasiswa. Jadi total ada 10 mahasiswa. Paham ya? 2 mahasiswa admin, 5 mahasiswa video, 1 mahasiswa cerita berseri, dan 2 mahasiswa pengalaman belajar. Atau silahkan menurut kalian, buatlah tim, kemudian tunjuk ketua dan anggota-anggotanya seperti apa, kemudian silahkan di manajemen dengan baik. Jangan sampai ada yang tidak adil. Jangan lupa tulis nama mahasiswa di masing-masing tagihan. Untuk admin, saya bisa melihat di fitur kontak tadi ya. Tagihan di atas adalah standarnya. Misal mau menambah juga boleh. Misalkan ada tulisan di forum itu yang ada di Elena ya, maka kalian bisa share. Nah, anyway, untuk di bagian about, ini kan isinya perkenalan semua member. Nah, forum 1 itu isinya adalah perkenalan. Jadi boleh silahkan sekalian membuat forum 1, tapi juga kalian memberikan materinya ke admin atau ya ke admin, ya administrator ya 2. Jadi admin bisa juga posting di about, di laman atau fitur about. Kemudian sekali lagi ya, di forum bahkan ini berarti bisa nambah seperti yang ada di sini. Saya coba cek. Nah, ini ada forum juga bisa ditulis di sini. Jadi ada tambahannya ini home, blog, about, kontak, forum. Kalau misalkan mau. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Kemudian ini ada link. Kalau misalkan kalian mau melihat contoh, ini juga link. Di sini juga ada contoh-contoh video dan seterusnya. Nah, silahkan scroll lagi ke bawah. Untuk deadline, setiap blog dengan kelengkapannya adalah 10 November 2023. Ini hari pahlawan ya, merdeka. Jadi 10 November untuk bisa melakukan share linknya. Ini adalah kelompoknya sudah saya share di sini. Silakan dicek masing-masing dari kalian siapa saja. Kalau ada nama yang belum muncul, silakan segera hubungi saya di WA group. Saya coba naik ke atas lagi. Ini saya beri contoh di sini sampel of video ya. Izinkan saya untuk share salah satu sampel video yang saya suka. Nah, ini kalian juga bisa klik ya. Ini ada video-video dan seterusnya. Oke, mana ini videonya? Masih proses. Nah, ini Mas Reza ini namanya membuat video yang sangat bagus ya, animasi. Isinya 7 menit ya durasinya. Jadi kalau kalian buat tadi minimal Bu anak 4 menit ya. Jadi kalau lebih videonya apa boleh sangat-sangat boleh. Karena semakin banyak effort kalian, maka tentu kalian juga akan dapat nilai yang lebih bagus. Nah, ini mungkin
ini bagus, nanti akan saya cek sendiri ya. Ini saya lanjut mengimajinasi tentang super. Nah, ini video-video yang bagus begitu ya, yang isinya itu keterampilan kalian juga boleh. Oke, baik itu ya Mas dan Mbak. Terima kasih sudah. Nah, nih, ini sudah ada intronya, kemudian ada backsoundnya. Nah, seperti itulah ada editingnya, tuh ya. Terima kasih sekali lagi Mas dan Mbak sudah menonton video ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh bertemu saya atau boleh kontak saya di WA Group. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.